Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan bab 4 sarana berpikir ilmiah. Kami dari Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Riau tahun 2025. Baiklah, kami dibimbing oleh Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, bersama saya Siti Andriana dan juga Giovanni Sandesva Henry dari kelompok 4. Sarana berpikir ilmiah, yaitu alat atau cara yang digunakan untuk membantu seseorang berpikir secara logis, sistematis, objektif, dan kritis dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji kebenarannya. 4 bagian sarana berpikir ilmiah. Yang pertama bahasa, yang kedua matematika, dan yang ketiga statistik, serta yang keempat logika. 4.1 Bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berpikir. Tanpa bahasa, interaksi sosial, pengembangan ilmu, dan penyampaian ide akan sulit dilakukan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat utama dalam proses berpikir kritis. Mengapa bahasa penting dalam berpikir kritis? Karena bahasa sebagai alat untuk menyusun gagasan, yang kedua bahasa sebagai alat analisis, yang ketiga bahasa sebagai alat komunikasi kritis, dan terakhir bahasa sebagai cermin logika. Menurut pendapat para ahli, salah satunya adalah Bakhtiar dalam Hasnah Faiza 2025, bahasa sebagai alat interaksi, maka semua yang berhubungan dengan komunikasi tiada terhindar dari bahasa. Contohnya ketika kita meraih ilmu pengetahuan dengan pikiran yang sistematis, dengan kata lain, tidak adanya keahlian berbahasa. Manusia tidak bisa melaksanakan aktivitas secara teratur dan sistematis dalam berpikir. Simpulan bahasa. Jadi, bahasa adalah sarana utama dalam berpikir kritis karena memungkinkan kita untuk menyusun, mengkaji, dan menyampaikan pemikiran secara logis, sistematis, dan efektif. Matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur, hubungan, pola, bentuk, ruang, dan perubahan melalui simbol dan angka dengan menggunakan logika dan penalaran yang sistematis. Fungsi matematika, yang pertama sebagai alat bantu dalam ilmu lain, yang kedua untuk memecahkan masalah sehari-hari, yang ketiga untuk melatih berpikir logis dan kritis, dan yang keempat sebagai dasar pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri matematika. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, deduktif. Yang ketiga, logis dan sistematis. Yang terakhir, pasti. Satu soal hanya memiliki satu jawaban benar yang dapat dibuktikan. Menurut pendapat para ahli, R. Sujadi tahun 2000, matematika adalah suatu keilmuan yang memiliki pola pikir deduktif, abstrak, dan memiliki simbol yang digunakan dalam mengorganisasi dan menyampaikan informasi. Hal ini menyoroti sifat matematika yang sifatnya abstrak dan berpola pikir yang logis. Simpulan matematika. Matematika tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah secara rasional. Manusia memandang matematika sebagai ilmu yang sangat penting, rasional, dan mendasar, baik dalam pengembangan peradaban, teknologi, maupun kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya Giovanni Sandesva Henry akan menjelaskan mengenai statistik. Nah, statistik adalah data atau angka yang dikumpulkan dan disajikan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan tertentu. Jadi, jika dalam konteks ilmu statistik, kata statistik itu merujuk pada hasil pengukuran atau data numerik yang diperoleh dari suatu pengamatan, survei, ataupun untuk eksperimen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran statistik. Statistik adalah alat berpikir ilmiah yang memungkinkan kita untuk memproses informasi kuantitatif secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian karena mengambil keputusan berdasarkan fakta. Selanjutnya statistik menurut para ahli. Di sini saya mengutip pendapat dari Carl Paulsen pada tahun 1893 yang merupakan bapak statistik dunia. Menurutnya, statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data untuk menarik kesimpulan yang valid dari data tersebut. Untuk materi terakhir, di sini kita akan membahas mengenai logika. Nah, logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar agar kita bisa mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dengan tepat. Nah, tujuan penggunaan logika itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, dapat membantu pengambilan keputusan yang baik dengan menganalisis informasi secara kritis. Yang kedua, dapat membantu komunikasi yang efektif. Yang ketiga, dapat membentuk dasar pemikiran kritis yang diperlukan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan logika menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Aristoteles yang terkenal akan pemikirannya.
Dia berpendapat bahwa logika adalah ilmu tentang hukum-hukum berpikir yang benar untuk menghindari kesalahan dalam penalaran dan membantu manusia mengambil keputusan secara sistematis, berdasarkan pengamatan dan juga alasan yang logis. Nah, dari penjelasan sebelumnya, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa logika itu berfungsi sebagai sarana berpikir ilmiah karena membantu manusia berpikir secara sistematis, rasional, dan juga konsisten, sesuai dengan aturan-aturan berpikir yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.